itu Michelle dan rekan saya Nur Jajiati. Halo, jadi ini acara pertama kita yaitu Himem Voice atau podcastnya anak muda yang selalu mengundang Orang-orang hebat, orang-orang penting, dan orang-orang berprestasi yang mau sharing dengan kita. Nah, hari ini bintang tamu kita yaitu Kak Habibillah Al-Badari Hadian Firman. Hey! Halo Kak Habibi. Halo. Apa kabar Kak Habibi? Alhamdulillah sehat. Jadi kesibukan kakak sekarang itu apa? Gak ada sibuk sih. Ya, seperti biasa aja, mahasiswa biasa. Kan belakangan ini banjir, apakah ada kayak penggalangan dana atau? Kalau penggalangan dana itu pasti ada, karena kita kan sebagai mahasiswa itu dalam artian lebih peka kepada masyarakat, khususnya kita memegang yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya adalah pengabdian. Mungkin seperti itulah salah satu kita mengabdi kepada masyarakat ketika tidak usah menunggu adanya bencana, tetap kita mengabdi kepada masyarakat. Kak Habibie kan kemarin tuh menjabat sebagai ketua HIMEM 2019-2020. Ya. Nah, itu tuh kayak gimana sih cara kepemimpinan kakak dan cara mengatur anggota-anggota kakak yang banyak itu? Kepemimpinan lah. Iya. Memimpin HIMEM pada tahun periode lah 2019-2020. Sebenarnya ketika memimpin itu melihat keadaan juga. Ketika awalnya di organisasi itu di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, cuman karena ada ikat, ada niatan, dalam artian ada salah satu yang namanya rasa penasaran untuk memimpin di organisasi kemahasiswaan. Jadi pada saat itu niatan berani untuk memimpin di HIMEM timbul. Ketika memimpin itu ya sebenarnya awalnya memang terkejut juga, karena nggak langsung dong kita tiba-tiba wah, pasti awalnya tetap naik turun juga ritmenya, kadang lagi moodnya bagus, kadang enggak. Jadi seperti itu sih pemimpinan semalam tuh. Kemudian ketika anggotanya ada, sepintar-pintarnya kita, sebisa-bisanya kita, bagaimanapun caranya untuk masalah program kerja, terus bagaimana mengatur keharmonisan di organisasi itu tergantung dari kitanya juga. Kalau kitanya bisa mengatur diri sendiri, pasti kita bisa juga dilihat orang. Dalam artian orang pasti mengikuti aturan kita. Seperti itu. Berarti kepemimpinan itu nggak bisa kayak turun-temurun langsung gitu ya? Enggak, kepemimpinan itu enggak dari ayah ke anak, enggak. Semuanya itu dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri pengen jadi pemimpin tapi nggak mau belajar jadi pemimpin, ya nggak bakal bisa. Gitu. Nah, selain di HIMEM, Kak Habibie juga menjabat di BEM kalau nggak salah, iya nggak sih Kak? Gimana ya? Muter-muter aja sih. Jadi kan namanya mahasiswa, kalau di semester 1 biasanya ya masih aroma-aroma baru lah sebagai mahasiswa. Ya masih, mahasiswa dong, baru jadi mahasiswa nih. Cuman ketika itu ada tawaran dan melihat pamflet juga, masuklah daftar di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Pada saat itu ketua BEM-nya Kak Abdus Salam. Jadi daftar di situ. Terus masuk di BEM 1 tahun, 1 periode kepemimpinan. Terus ada ya rasa penasaran jadi ketua tadi. Turunlah kita ke himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen. Selesai 1 periode memimpin, terus ditarik kembali ke Badan Eksekutif Mahasiswa untuk berkontribusi kembali kepada Fakultas Ekonomi dan khususnya mahasiswa Uniskal. Itu memang sekarang ya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai staf di Departemen Sosial Hukum dan Advokasi. Kalau di sosial hukum advokasi itu berarti banyak bertemu dengan orang-orang baru, banyak bertemu dengan orang lah. Sosial hukum dan advokasi sebenarnya itu 3 dijadikan 1. Yang pertama sosial, yang kedua hukum, yang ketiganya advokasi. Sebenarnya nggak cuma sosial hukum dan advokasi, semua departemen pasti kita bertemu dengan masyarakat lah, khususnya maupun masyarakat kampus maupun masyarakat luar yang ada di khususnya Kalimantan Selatan.
Cuman memang kalau di sosial hukum dan vokasi itu lebih kepekanya kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terus yang ada di kampus, terus permasalahan-permasalahan mahasiswa yang memang dimana kadang mahasiswa itu belum bisa menyelesaikan. Jadi kita saling keterbukaan aja di situ. Berhubung ranahnya ke sosial, otomatis kan gimana sih cara berbicara kepada orang-orang supaya lebih nyaman lah gitu orang. Ya maksudnya ke public speaking. Public speaking gimana? Aduh, sebenarnya kalau dari diri pribadi banyak orang ketika melihat ada seminar public speaking nih, misalkan seminar public speaking, terus kebanyakan ketika masuk ke dalam ranahnya seminar kita cuma mendengarkan, bukan mempelajari. Dalam artian cuma mendengarkan, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal ketika kita ingin banyak, atau artian berbicara dengan orang, ngobrol bareng, gimana caranya, tata caranya yang baik, nggak semuanya harus melalui forum. Jadi ketika kalau kita ingin lancar, misalkan lancar berbicara kepada orang banyak, benar ada di situ salah satunya berani. Kalau kita nggak berani, kita nggak bakal bisa berbicara. Terus yang kedua, dari ritme kita berbicara kepada orang, ada yang namanya naik turun ya kan. Kadang misalkan kalau lagi marah ya marah, kalau lagi datar ya datar, kadang kalau lagi serius ya serius, lagi lucu ya lucu. Ya pintar-pintar ketika kita melihat keadaan. Mungkin ketika keadaannya lagi sepi nih, sepi datar, kita bikin lucu, kita tarik rasa ketertarikan orang untuk bisa ngobrol dengan kita, seperti itu. Makanya bukan menyalahkan yang namanya seminar public speaking, bukan menyalahkan, cuman menyarankan kepada kawan-kawan semua lah, khususnya kalau ingin mengarah kepada public speaking lebih banyaklah berdiskusi, terus masuk ke dalam forum-forum yang memang di dalamnya orang-orang yang sering baca buku. Nah, seperti itu juga. Jadi public speaking itu nggak cuma kita ngobrol terus tanya-tanya, enggak. Bahkan yang paling penting sebenarnya ketika ingin menyatukan public speaking itu kita harus baca buku, terus yang kedua kita harus banyak-banyak diskusi dengan orang. Jadi disitulah timbulnya pintar dalam berbicara, berpublic speaking dengan orang itu, seperti itu. Iya kan, kalau ya baca buku, berbicara tapi nggak mempraktekkan langsung dengan ketemu banyak orang ya percuma juga ya. Nah iya gitu, makanya kan percuma kalau kita baca buku terus ketika ngobrol dengan orang kaku. Makanya dibilang tadi kan lebih banyak lah, dalam artian jangan menyia-nyiakan waktu ketika cuma nongkrong seadanya, nongkrong yang minum, terus ngobrol yang gak penting. Sebenarnya tetap itu melatih public speaking, cuman diarahkan lah, dalam artian arahkan public speaking, melatihnya dengan obrolan-obrolan yang mengarah kepada suatu buku atau suatu permasalahan. Karena di buku itu kosakata itu bisa dipaparkan kembali. Misalkan seperti datar itu datar yang seperti apa? Nah, ya kan, datar kaku kah? Atau datar sepi kah? Atau datar misalkan lagi ada yang namanya ngambek, kan datar bukannya kadang, seperti itu. Makanya memang harus ada matian, makanya tadi dibilang lebih banyak lah masuk ke dalam forum-forum diskusi atau forum-forum yang di dalamnya memiliki suatu pembahasan penting. Di situ kita ketemu dengan orang-orang yang public speakingnya bagus, dalam artian buku yang mereka baca pasti banyak. Nah, jangan yang cuma nongkrong, ngopi, terus bahas game, bahas apa-apa, jalan-jalan, terus pulang. Jadi sia-sia lah bahasanya, waktu dan uang yang kita pakai. Seperti itu caranya. Kalau menghadapi gugup, pasti kan ada tuh gugup banget awal-awal berbicara. Gugup sama. Jadi ketika sekarang nih, ketika kita ngobrol sekarang pasti ada rasa gugup itu. Makanya tadi banyak ngobrol dengan orang itu melatih supaya ketika ketemu orang baru kita sudah terbiasa berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang memang sudah bertemu lama. Makanya kalau orang gugup itu dia karena obrolnya itu aja, yang dibahas itu aja, dalam artian kurang luas, lingkup yang diobrolkan kurang luas. Jadi ketika salah dia langsung down. Padahal ketika salah itu masih ada antisipasi gimana caranya supaya jadi lucu. Nah, terus antisipasi supaya nggak gugup sebenarnya banyak. Ada beberapa orang yang ketika dia ngobrol dengan gaya, cara bahasa dia seperti apa. Misalkan sekarang nih ngobrol, dengan berat badan ya kan. Kadang ada juga yang gara-gara dia megang HP terus dia nggak gugup lagi.
seperti itu. Jadi tergantung juga sih, bukan kita membahas tentang emosional ya, cuman terkadang dengan adanya suatu barang benda membuat kita itu jadi timbul rasa percaya dirinya. Sebenarnya itu sih, semua orang nggak bisa melalui materi, terus nggak bisa melalui mendengarkan orang. Rasa gugup itu timbul di diri sendiri dan menghilangkannya dari diri sendiri dengan cara itu tadi, banyak-banyak bertemu dengan orang, jangan sungkan untuk berkawan, terus jangan pelit-pelit lah untuk memberi informasi apapun. Jadi ada informasi bisa jadi pembahasan, disitulah gugup itu rasanya hilang. Nah seperti sekarang. Kayak lawan bicara kita tuh mempengaruhi nggak sih Kak dalam kayak gugup nih, lawan bicara kita ini orang hebat loh. Ya. Sebenarnya tetap ada yang seperti itu pasti ketika ngobrol nih sekarang, terus di depan kita ceweknya cantik misalnya, kalau enggak iya kalau cewek cantik terus di depannya ada pejabat pemerintah, terkadang gugup ya. Itu pasti semua orang merasakan. Bahkan jangankan kita yang sebagai orang yang sedang belajar, orang-orang yang sudah memiliki kursi jabatan ketika berbicara di depan forum pasti dia salah. Karena yang dilihat dengan dia itu, lawan bicara aku ini orang-orang hebat juga. Disitulah ada kedapatan yang tiba-tiba langsung ya seperti itulah down. Kadang-kadang salah. Kan kita banyak mendengar juga, melihat di video-video banyak pejabat-pejabat yang ketika berbicara salah. Itu salah satu dalam artian melihat lawan bicara sebenarnya dia. Ini lawan bicaranya hebat dalam berbicara. Ketika dia menjawab, salah, gugup jadinya. Itu sebenarnya ya tetap masuk juga, lawan bicara itu salah satu permasalahan. Kak Bibi sendiri pernah nggak sih waktu lagi menyampaikan suatu hal atau lagi berbicara terus tiba-tiba ngeblank? Nah itu cara Kak Bibi mengatasinya tuh gimana? Gimana ya? Kayaknya itu hal yang paling sulit deh. Belum terlalu sulit. Ya belum terlalu sulit. Ketika sebenarnya ada kayak sekarang nih, banyak ketika menyinkronkan pikiran dengan mulut itu pasti sulit menyinkronkan. Di pikiran pengen berbicara ini, ketika pengen diucapkan kada ingat, atau tidak ingat ya kan. Jadi apa sih tadi ya, apa yang nggak ingat gitu ya. Itu makanya dilatihnya seperti tadi, jangan jadi orang yang pendiam sih sebenarnya nggak menyalahkan orang pendiam. Jangan stuck di situ. Ya, maksudnya jangan stuck di situ lah, diamnya dalam dirubah lah pola-pola yang cuman ketika nongkrong cuman mendengarkan, dalam artian dilatih lagi lah ketika ngobrol ya, itu nimbrung lah, itu ngobrol apa sih permasalahannya, apa sih yang dibahas. Nah jadi kalau kita salah terus bisa antisipasinya dengan tadi. Makanya ketika itu forumnya lagi datar, kita bikin meriah, kita bikin mungkin caranya kita bikin marah lah, atau kita bikin seru lah. Nah itu sih sebenarnya seperti itu aja. Kalau pernah salah pasti pernah salah di depan orang ngobrol, salah ngomong, pernah malu seperti itu, pernah malu. Cuman dari situlah ketika sudah malu kan timbul rasa percaya diri. Nah jadi semuanya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Ya terputar aja seperti itu tuh semuanya. Ketika malu melatih percaya diri, ketika malu jadi ingin terus berbicara. Nah seperti itu sih kalau public speaking sebenarnya. Itu dari pendapat kalah, tahu pendapat orang kan berbeda. Terus juga kalau Kak Habibie nih misalnya lagi berbicara dengan orang, terus orang-orang itu tiba-tiba diam. Terus tuh pernah nggak Kak Habibie itu mikir, aku salah ngomong apa sih? Atau perkataan aku itu salah? Atau aku tersinggung? Jadi kayak introspeksi lah, introspeksi diri. Itu pasti semua orang lah pasti merasakan seperti itu. Mas saya misalnya sering kayak gitu. Ya pasti semua orang seperti itu. Kadang-kadang ketika kita ngobrol, ada lawan bicara kita merasa tersinggung atau merasa tersakiti. Makanya ada sebenarnya bukan kutipan pribadi sih, banyak juga karena kan duduk di sini nggak simpel langsung jadi orang di sini. Semuanya butuh proses, perlu proses. Termasuk saya gitu kan, nggak langsung yang bisa berbicara, nggak langsung yang bisa jadi ketua, atau nggak bisa langsung yang jadi pimpinan atau pemimpin. Semuanya butuh proses, perlu proses dari nol. Kita ikutilah alurnya. Ketika itu lurus kita lurus, ketika itu tangga kita naiki. Jadi dari 0 ke 1, ke 2, ke 3. Bukan yang orang yang spontanitas atau yang simple.
ketika 0 langsung ke 10 itu nggak bisa, pasti dia ya kacau nantinya. Nah seperti itu sekarang yang dirasakan. Sebenarnya bayangkan saja bisa kita ngobrol bareng nih, bisa dianggap orang itu kan berarti kan hasil proses dari kita tanpa kita sadari loh. Kayak misalkan ikut organisasi yang awalnya kita sebagai anggota biasa, anggota muda, ketika mengikuti prosesnya itu tanpa kita sadari, tahu 1 tahun selesai kita jadi pengurus, 1 tahun selesai tahu kita jadi apalah di situ ketua atau pemimpin. Nah seperti itu sih prosesnya. Pasti meningkat. Iya, semua itu perlu proses. Makanya kalau ada orang yang bilang kalau udah gagal ya coba lagi, kalau udah gagal ya coba lagi, jangan ada ketika gagal ya mundur, enggak. Semua itu kan ketika mundur ya harus mundur. Misalkan oh ini waktunya mundur ya mundur, ketikanya maju ya harus maju. Jangan yang dipaksakan. Banyak orang yang memaksakan, ketika memaksakan timbul dia out, ya ampi selesai bahasanya. Aku memaksakan ikut organisasi ini, padahal nggak mau. Dia paksakan secara tidak langsung, tetap selama 1 tahun dia masih ini, ujung-ujungnya dia selesai, nggak lanjut. Itu sih. Semuanya perlu proses. Pokoknya ikuti prosesnya, jangan yang ikut menjilat dengan orang. Yang pasti kita harus belajar, apalagi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi kan, orang melihat, orang menilai, seperti itu. Iya. Kayak di sini kan Ya. kayak malu gitu ya, mau nanya-nanya. Untuk mengatasinya itu gimana sih Kak? Malu bertanya. Ya. Malu bertanya susah Seperti jalan. Nah, kita kembali ke bahasa yang seperti itu aja. Ketika malu, sebenarnya malu itu timbul dari pikiran kita sendiri. Sebenarnya kita mau tanya, tapi kita bingung yang kita tanyakan apa. Misalkan seperti itu. Jadi malu, kan timbul rasa malu itu nanya takut salah. Antisipasinya jangan apa ya? Lawan rasa malu itu lawan. Semua itu punya waktunya, punya ketepatan waktunya. Ketika itu waktunya malu, ya memang harus malu. Ketika itu waktunya malu, tapi harus kita lawan bisa. Semua itu nggak harus malu, terus kita malu terus lah seterusnya, enggak. Harus kita lawan. Kalau kita pertama di esok misalkan malu, gimana caranya besok tuh jangan malu. Kalau misalkan esok malu, terus besok malu-maluin, ya kan nggak bagus. Kan sekarang kita malu, besoknya jangan sampai malu lagi. Jangan malu, pokoknya jangan malu. Ya itu sudah simpel lah, malu bertanya sesat di jalan. Dalam arti kalau secara logika, secara enaknya, misalkan mau ke kemana misalkan nih, ke Barabai, kita nggak tahu jalan. Kalau kita nggak nanya, sesat kita ya kan, tahu balik ke Banjarmasin. Itu permasalahannya. Hilangkan atau dilawan lah. Kalau kita menghilangkan memang sulit, cuman dilawan secara tidak langsung nanti hilang. Seperti itu. Yang penting bisa memposisikan diri. Nah, menempatkan dirinya aja lagi. Itu tadi, seperti itu. Apalagi ada yang titip pertanyaan. Oh jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulan. Jadi seperti itu tentang public speaking dan kepemimpinan dari Kak Habibie. Ya masih banyak yang memang harus disampaikan, cuman secara Poin pentingnya sedikit, tapi sedikit jadi bukit kan. Iya. Pelan-pelan lah kita memahami itu, nggak langsung secara banyak. Itu tadi kembali ke nikmati prosesnya, jalani prosesnya, terus ya nikmati hasilnya. Ketika sudah berproses pasti ada hasilnya. Misalkan kita jalan, pasti kita ada tujuan kemana, seperti itu. Jadi hal yang paling penting dalam public speaking adalah percaya diri. Nah, yang paling penting percaya diri, berani, terus timbulkan rasa penasaran. Kalau kita nggak penasaran, nggak bakal bisa kita ngobrol. Dan lawan rasa takut. Lawan rasa takutnya, rasa malunya lawan. Jadi mungkin ada yang Kak Habibie sampaikan kepada teman-teman sebagai pendengar podcast pertama kita ini. Apa ya? Sebenarnya nggak banyak sih yang ingin disampaikan ke kawan-kawan yang mendengar.
selama kawan-kawan atau adik-adik merasa dirinya masih muda, masih umur itu dalam artian masih jauh dari kata tua, banyak-banyaklah mencoba. Dalam artian secara tidak langsung ketika kita banyak mencoba, perkembangan diri itu akan terus bertambah atau terus berkembang. Jadinya coba, kalau nggak mencoba nggak bakal dirasa. Pernah baca di buku mana ya, pokoknya lebih baik kita gagal dalam mencoba daripada kita gagal tidak mencoba sama Ya, sekali. seperti itu. Jadi kalau kita nggak mencoba nggak bakal merasakan yang namanya gagal. Iya. Kalau kita udah mencoba merasakan yang namanya gagal, pasti kita mau lagi. Nah, itulah timbul rasa-rasa penasaran. Penasaran. Iya. Itu sih kawan-kawan semua. Mungkin itu saja podcast kita hari ini, dan salam dari kita semua. Be kreatif, profesional, dan informatif. Kominfo Himem memberikan informasi nomor 1.